Berjumpa lagi dengan saya Master Santo dari LPK Santo Komputer. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Pada video pelatihan Microsoft Word untuk pemula bagian yang ketiga kali ini, kita akan mempelajari bagaimana membuka suatu file dan sekaligus memberikan variasi dengan syarat-syarat tertentu. Mari kita ikuti bersama-sama. Yuk. Iya, di hadapan kita saat ini sudah tersedia satu lembar kerja kosong Microsoft Word. Nah, kita pada bagian kedua telah mempelajari bagaimana menyimpan, sekarang membuka atau mengopen. Caranya hampir sama, yaitu langkah pertama klik file di sini, ya, klik file, kemudian kita pilih open. Ya. Walaupun sebetulnya ada juga cara lain ya, tapi kita formalnya ya, cara formal, klik file lalu open, kemudian kita browse, arahkan ke folder di mana file kita disimpan, yaitu waktu kemarin pada pelajaran atau pelatihan bagian kedua, itu di drive D, lalu ada folder yang namanya Word untuk pemula di sini. Nah, kita double klik, kemudian itu perkembangan komputer ya, nama filenya kita klik lalu open. Itu cara membukanya seperti itu. Ya, jadi akhirnya terbukalah file yang sudah kita simpan ya seperti ini. Oke, itu cara membukanya seperti itu. Nah, sekarang setelah file yang kita simpan sudah tertayang, selanjutnya adalah bagaimana kita memberikan variasi-variasi dari naskah yang kita buat. Satu hal yang perlu Anda selalu ingat bahwa untuk mengetik Anda harus menggunakan metode QWERTY. Tujuannya dan harapannya adalah Anda nanti bisa bekerja lebih efektif dan efisien, itu yang penting. Nah, sekarang kita akan memberikan beberapa hal. Pertama, kalau Anda perhatikan, di layar ini sudah ada dua naskah yang berwarna merah dan berwarna hitam. Defaultnya hitam. Tentang bagaimana cara memberi warna, entah itu warna apapun, tentu ada cara-cara yang harus dilalui. Yang jelas, coba ya Anda perhatikan, ini saya perbesar supaya lebih kelihatan jelas. Oke, jadi gini, misalnya kata teknologi, ini akan kita buat lebih tebal, maka nanti ada pilihannya bold di sini. Atau kalau dibuat miring ada I dari kata italics. Sedangkan bergaris bawah ada underline U. Tiga hal ini yang pertama kali harus diketahui oleh para pemula yang mau belajar Microsoft Word dari awal. Nah, namun satu hal yang perlu Anda ingat bahwa untuk membuat tadi apakah tanda yang menjadi bold, italic, underline itu yang disebut sebagai blok, ya, BLOCK, istilah awamnya blok. Atau kalau bahasa Inggrisnya selection atau selected, diselect atau dipilih gitu. Nah, umumnya di awam itu misalnya kata teknologi itu mau diblok, mereka biasanya ini klik lalu ditahan digeser. Risikonya adalah bisa kurang atau tidak tepat. Ini risikonya. Maka itu tidak direkomendasikan. Nah, rekomendasikan yang saya rekomendasikan adalah kalau satu kata itu mau kita blok, maka mouse-nya kita arahkan di salah satu huruf di antara huruf yang lain ya. Misalnya teknologi. Ini ada TEKNOLOGI, Anda bisa arahkan dimanapun. Misalnya di sini, lalu Anda double klik di situ. Semacam ini. Maka ada blok di situ. Misalnya kata komputer yang ini. Kita tinggal mouse-nya kita letakkan di antara KOMPUTER, lalu kita double klik juga. Ya, ada blok di situ. Demikian seterusnya. Nah, kemudian setelah kita blok,
maka kita tinggal pilih. Kalau misalnya mau dibuat tebal ya klik bold, menjadi bold. Kalau mau dibuat miring ya misalnya teknologi, kita double klik miring ya I underline. Satu lagi ya, misalnya kita akan kata bermain, double klik, mau dikasih garis bawah itu ada U underline. Nah, itu blok kata. Kita tahu bahwa kata digabung dengan kata yang lain membuat satu baris. Maka ada blok baris. Blok baris, perhatikan mouse-nya di arah kiri ini, bentuknya seperti miring ke dalam, ke kanan. Misalnya baris di tengah pusatnya perkembangan komputer dan teknologi saat ini, rasanya aneh ya jika bla 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 ini satu baris. Anda tidak perlu klik tahan geser. Tidak perlu seperti ini. Karena ini di samping risikonya meleset ya, tidak tepat, bisa bisa tergeser ya nanti. Contoh misalnya ini nggak sengaja kegeser begini, jadinya kacau misalnya. Nah, kalau terjadi kekacauan seperti itu, Anda cukup menekan yang namanya undo di pojok kiri atas itu ada seperti panah yang melengkung ke kiri ya. Kita klik, dia kembali lagi. Jadi untuk membuat blok satu baris tidak lagi dengan cara klik tahan geser seperti yang saya barusan peragakan, tetapi bentuk mouse seperti ini, miring ke kanan, lalu kita klik sekali aja. Misalnya baris paling atas yang berwarna merah itu klik, ya. Atau baris ketiga dari atas, bentuknya mouse seperti ini, kita klik. Itu blok satu baris. Nah, jadi kata membuat baris, baris membuat paragraf. Misalnya di tengah pesatnya perkembangan teknologi atau di tengah pesatnya perkembangan komputer dan teknologi saat ini dan seterusnya sampai bermain titik ini kan terdiri dari 4 baris. Nah, 4 baris ini disebut sebagai sebuah paragraf. Nah, sebelum kita membuat sebuah paragraf, saya perlu menyampaikan simbol paragraf. Simbol paragraf adalah simbol ini. Ini kalau kita perhatikan ada tulisan show or hide. Ini, ya. Kalau kita klik maka muncul simbol-simbol semacam ini. Ini artinya lambang penekanan tombol enter di situ. Jadi setiap kali kita menekan tombol enter, itu artinya ganti paragraf. Ini sifatnya hanya on off saja. Macam itu ya. Oke, jadi kalau kita akan membuat blok paragraf manapun, misalnya paragraf yang merah itu Anda double klik di antara mereka. Ini ada 4 baris, Anda letakkan mau di baris ke-1, baris kedua, maupun baris ketiga, terserah. Lalu kita double klik. Ini blok paragraf. Paragraf yang ini kita double klik. Ya, dan seterusnya. Nah, ini blok paragraf. Nah, sekalian aja ya, kalau kita sudah mempunyai blog, tadi sudah kita buktikan dengan kata, baik itu tadi komputer, teknologi, bermain. Jadi prinsipnya apapun yang kita blog itu bisa dibuat tebal, miring, bergaris. Termasuk kita kasih warna. Misalnya ini atas kan paragrafnya atas warna merah. Kalau yang ini mau kita kasih warna biru ya kita tinggal klik anak panah kecil di sini, lalu kita arahkan ke warna biru macam itu dan seterusnya. Jadi kesimpulan sementara adalah apapun yang akan kita kasih sebagai atributnya, entah itu tebal, miring, bergaris, warna huruf, ukuran huruf, model huruf, dan segala macam harus diawali dengan blok. Baik tadi adalah blok kata, blok baris, blok paragraf, 3 ya. Kemudian yang berikutnya adalah blok file. Blok file itu mirip dengan blok paragraf tetapi menekannya 3 kali. Kalau blok paragraf adalah double klik, maka kalau file adalah triple klik. Jadi misalnya ini saya double klik di sini ya, klik, klik, double klik, maka paragraf itu. Di sini double klik, maka paragraf itu. Tetapi kalau mau seluruh file dari atas sampai ke bawah, kita yang maunya triple klik. Ya, itu agak. Nah, ini seluruh file terblok. Nah, semua artinya in English adalah all. Maka sebetulnya Anda boleh menekan tombol CTRL dan
A dari kata all. Sehingga contohnya seperti ini. Untuk menetralkan blok, Anda klik sebarang di tempat yang putih ini. Kemudian tombol CTRL dari keyboard kita tekan. Lalu tombol huruf A dihentak. Nah, sama. Ya. Jadi Ctrl A dengan triple klik sama. Gitu. Kemudian yang kelima adalah blok tertentu. Ya, kalau blok tertentu misalnya ini. Misalnya ya, rasanya aneh ya, ini ya. Kalau kita klik ini tidak direkomendasikan ya. Jadi biasanya kan klik tahan geser gitu. Ini bisa kurang, bisa lebih. Ini tidak direkomendasikan. Jadi kalau kita akan membuat blog mulai dari misalnya, saya bold ya misalnya ini sebagai contoh. Rasanya aneh ya jika menemui seseorang yang tidak tahu dan tidak pernah menggunakan komputer. Ini kalau kita blog sebagian seperti itu tidak direkomendasikan untuk klik tahan geser seperti yang baru saja saya lakukan. Namun dengan cara begini, klik mulainya mana, misalnya mulai di situ kita klik di situ, kemudian tekan tombol shift dari keyboard kita sampai di sini, lalu baru klik shift klik. Nah, berarti ini istilahnya klik di awal, shift klik di akhir. Keunggulan atau kehebatan klik shift klik ini adalah kalau misalnya ternyata bloknya tidak hanya sampai di sini, tetapi sampai tanda tanya ya kita tinggal tambah shift klik. Wow, sampai ke bermain shift klik. Demikian juga kalau dikurangi bloknya sampai kita koma shift klik semacam ini. Nah ini penting ya untuk membuat blok itu penting. Jadi saya simpulkan ada 5 macam blok. Itu yang pertama blok kata, misalnya tuh buat blok baris bentuk ini saya buat miring. Satu baris pun bisa ya miring. Kemudian yang ketiga blok paragraf misalnya double klik. Ini kita ganti ukuran fontnya. Di sini ada font size kan. Anda ganti ukurannya besar, 16 misalnya. Bisa, itu blok paragraf. Kemudian yang keempat blok file, Anda boleh Ctrl A itu atau triple klik. Dan yang kelima adalah blok tertentu, yaitu klik di awal misalnya di sini sampai shift klik di akhir. Ya, demikian pentingnya membuat blog ya, sehingga Anda harus belajar dan mempraktekkannya. Itu blok kata, blok baris, blok paragraf, blok file, dan blok tertentu. Silahkan praktek. Oke, selamat belajar, semoga sukses. Kalau Anda terinspirasi dengan apa yang saya sampaikan, silahkan like and share supaya banyak orang yang sukses juga seperti Anda. Pada waktu itulah Anda disebut sebagai orang yang kompeten. Anda harus jadi kompeten karena hanya orang yang kompeten yang tetap eksis dalam situasi dan kondisi apapun. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Oke, begitu ya. Salam, saya Master Santo dari Santo Komputer. Tetaplah sehat, semangat, dan bahagia. Sampai jumpa.